Nah leluhur juga bilang kayak gini istilahnya, villa ini ada makam yang tidak dipindahkan. Di situ posisinya ada makhluk yang sebelum keluar, yang sebelum melihat makhluknya ini ada asap pak. Kagetnya? Temen gue yang cowok megangin tangan si cewek nih, iya. dan ini bar katanya, ini kok si cewek tenaganya kuat banget katanya. Cuma pas ngeliat ke atas, kuntilanak pak. Gimana ya Kuntilanak besar ngeliatin kita semua. Gua di situ udah bilang punten nih. Dia langsung bangun pak. Bangun kenapa langsung istighfar? Dia kaku katanya. Dia kaku karena di depan gua tidur, pandangannya ada sosok itu. Dia masuk ke ruangan kamar gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dan kawan-kawan. Kembali lagi bersama gua Rama Berjaman di channel HM15. Jadi di segmen video misteri kali ini gua sudah kedatangan tamu nih, yaitu tamu teman gua sendiri sih. Dia namanya Akbar dan dia punya cerita mistis tentang salah satu villa yang menyeramkan. Oke, Bar. Gimana kabarnya, Bar? Alhamdulillah sehat Kang. Boleh kenalan dulu gak? Halo semuanya, nama gue Wirawan Akbar. Gue sering dipanggil Akbar. Di sini gue akan menceritakan pengalaman gue pada tahun 2017. Pengalaman ini terjadinya di suatu villa yang berlokasi di Gunung Bundar. Ada yang mau dipromosiin nggak, Bar? Sosial media lu ya? Ya, media Instagram aja ya bang. Iya. Ya kalau Instagram saya @wirawanakbar. Oke, itu doang? Ya. Nggak ada lagi? Oke, jadi dulu sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu biar nggak ketinggalan konten kita ini, entah tentang konten horor atau podcast-podcast lainnya lah. Ya, kalian juga boleh like, comment, and share agar kita tetap semangat dan kita juga butuh masukan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Let's go! Oke, Bar, lu kan punya cerita ya? Iya. Yang waktu di villa itu ya? Iya. Ya, gue masih penasaran banget nih, Bar, tentang cerita itu. Menarik sih. Ya, lu bisa ceritain nggak di sini ceritanya? Boleh sih, gue spill dulu sedikit aja. Iya, jadi ini tragedinya bukan tragedi ya. Ini pengalaman ini dari suatu acara anniversary dari teman gue. Nah kebetulan di situ gue jadi sebagai tamu yang diundang oleh beberapa teman gue. Nah di situ gue dikabarin sama teman gue di hari itunya, di hari H-nya ya. Istilahnya kita komunikasi, istilahnya Bar lu di mana? Kata gue di rumah, lu lagi free apa enggak? Kata gue lagi free. Ya udah, gue dikarenakan udah diajak itu, gue akan beranjak nih. Cuman kata teman gue gini, Bar katanya sebelum berangkat lu titik kumpulnya di sini ya katanya. Lu bawa motor ya, lu kan ada kendaraan nih. Ya udah gue bawa kendaraan nih. Nah di situ gue nggak tahu apa-apa. Yang istilahnya bikin anniversary-nya itu siapa, terus apa namanya yang ikut acara ini siapa aja gue nggak tahu. Jadi lu cuma ikut-ikutan aja? Iya. Terus apa namanya pas di hari hanya ini kan udah titik kumpul nih. Kita kumpul itu dari jam 7 malam. Cuman gue dari jam 7 malam itu ditugasi sama temen gue. Bar katanya lu mau gak katanya. Istilahnya lu kan ada kendaraan nih, lu bisa motor. Lu beli dong katanya, apa namanya minuman katanya. Panter ya? Iya. Gue disuruh beli minuman katanya. Minuman kayak gitulah ya. Kebetulan gue ditemenin sama temen gue yang inisialnya A gitu ya. Ya udah nih, karena gue udah ditugasin, teman-teman gue yang udah siap semuanya berangkat nih ke villa. Tapi lu belum tahu kan villanya? Gue belum tahu pak, tapi gue tahu lokasinya. Gue belum tahu gimana villanya, apa rumahnya ya kan. Nah ya udah nih, dikarenakan gue ditugasin ini kita berangkat nih pak, berangkat beli minuman. Nah seberes gue beli minuman, gue datang ke rumah villa itu. Cuman pas gue datang ke rumah villa itu, gue nggak ngebayangin gitu ya, bayangan istilahnya gambaran villanya itu di luar nalar gue. Karena gue kan sebelumnya juga udah pernah nyewa villa, cuman kan dengan keadaan kondisi yang bagus istilahnya ya kan. Nah villa ini terpencil pak, tetangga kiri kanan kosong. Ya udah gue ceritain dulu ya denah villanya dulu ya istilahnya ya. Nah lu tahu kan bukit? Iya tahu. Bukit lereng kecil gitu ya. Nah itu di situ dibuat villa. Nah halaman yang paling dasar ini bawah ini dibuat lahan parkiran.
Cuman dari lahan parkir ke bukit ini adalah jaraknya 15 meter. Nah di sini ini vilanya itu rumah panggung. Nah rumah panggung di depannya ada teras 1, di dalamnya ruang tamu, kamar 2, kamar mandi 1, gudang 1. Nah posisi gudang ini paling gelap Pak. Itu maksudnya itu vilanya berbentuk apa ya? Terbuat dari kayu apa? Iya rumah panggung kayu Pak. Terus dalamnya gimana? Serem nggak? Ya serem. Yang paling ngeri apa coba? Banyak foto-foto zaman dulu Pak. Oh, jadi kayak Iya. itu klasik lah gitu ya? Iya memang tema klasik tapi ngeri Pak. Buat anak-anak yang usia kayak kita ngeri juga kayak gitu. Terus apa namanya dekor kamarnya juga udah kayak dekor gimana sih kayak rumah-rumah tahun 90-an. Terasa mistis ya? Iya, saya di situ juga udah ngeri banget boy. Udah ngeri banget itu. Nah, sesudahnya gue masuk ke villa, nah gue kan kenalan nih sama orang-orang baru. Gue nggak bakal sebutin namanya sih, cuman istilahnya di dalam acara itu ada 4 cewek, sisanya cowok. Nah, yang dari 4 cewek ini ada satu orang yang lagi pasangan yang mengadakan acara itu. Iya, kata lo itu Andi Persayu ya? Iya, istilahnya dia sponsor acara itu, ya kan? Donatur ya? Iyalah, donatur gitu. Cuman pas di awal gue udah kenalan sama mereka, udah ada kejadian yang janggal Pak. Oh, kejadian. Iya, jadi si ceweknya itu udah kayak mulai kerasukan. Iya, udah mulai kerasukan. Cuman kita di sana nggak sadar bahwa cewek ini udah keganggu sama hal yang itu. Cuman dia frontal aja, diajakin ngomong enggak. Istilahnya diajakin ngobrol nggak ngejawab. Dia diem terus. Cuman kelamaan dia kerasukan Pak. Kayak frontal gitu. Nah, di dalam pas di kejadian itu nggak ada yang cerita sama gua. Kayak gini nggak ada. Cuman posisinya di acara itu yang nggak minum emang gua. Mereka udah minum Pak semuanya. Mereka udah party duluan ya? Iya, udah istilahnya udah nge-fly banget lah ya kan. Nah, cuman ada satu teman gue yang nyariin gini, Bar katanya, lu mau gak katanya, istilahnya bacain surat dong katanya sebisa lu katanya. Gue bisa katanya, cuman gue udah istilahnya nggak bakal dapet ininya apa namanya, nggak ada gimana ya? Gak ampuh lah itu. Iya, udah nggak ampuh katanya bacaannya. Mereka nyaranin ke gue, yaudah di situ gue ke kamar mandi. Cuman dari ruang tamu ke kamar mandinya ini jaraknya ada 10 meter Pak. Jauh banget ya lumayan. Iya, masuk halaman pintu terus ke kanan. Kamar mandinya juga besar Pak, besar pokoknya itu ya. Nah di situ gue balik lagi ke temen gue katanya, yang temen gue yang istilahnya yang si inisial B gitu ya. Kata gue, antar gue dong katanya, gue nggak berani sendiri katanya. Ya udah gue diantarin gue ke kamar mandi. Cuman pas masuk kedua kalinya ke lorong situ kan, kamar mandi ini deket gudang ya, gelap ya. Di situ gue udah ngeliat apa? sosok kayak makhluk yang hitam. Cuman dia diri nenggak gitu ngeliatin gue. Cuman di situ gue nggak ada pikiran negatif, gue cuekin aja. Udah. Temen gue kayaknya nggak lihat apa-apa deh. Nah, ya udah gue fokusin aja ngambil air wudhu. Gue ngambil air wudhu, gue sama teman gue dikasih minuman. Ini apa minuman aqua putih yang buat ngedoain si cewek ini. Air mineral gitu. Ya udah gue ambil itu, ya gue bacain sebisa gue mungkin yang emang diajarin sama orang tua gue, keluarga gue bacain ya. Udah dibacain, kata gue pesan gini sama si cowoknya cewek ini. Gue pesan kayak gini, nih kasih katanya. Terus apa namanya, lap mukanya, istilahnya minum sedikit, lap mukanya, ada kalau ada sisanya kasih 3 cewek yang lain. Karena istilahnya cewek lebih rawan daripada cowok. Jadi itu semacam buat imun lah gitu ya? Iya, kayak buat tambah imun kayak gitu. Nah, mereka nurut nih ke gue nih, apa ngelakuin hal-hal yang diomongin sama gue. Nah, sesudah dia udah sadar, tapi tidak sepenuhnya sadar ya Pak si cewek ini ya. Udah dia sadar lagi. Cuman si cewek ini frontal. Dia nggak tahu, dia udah kesurupan, cuman dia pengen ngelakuin happy lagi, pengen have fun di situ mereka semuanya. Iya, pengen melanjutin lagi acaranya. Di situ udah pukul jam 10 malam lebih loh Pak, udah pengen jam 11-an lah ya. Nah mereka udah pengen lanjut minum. Nah cuman pas pengen lanjutin minum, si cewek ini lebih parah lagi Pak. Ada tekanan lagi kedua kalinya. Histeris gitu. Iya, kita di situ udah panik semuanya. Nah kan gue
posisi kan di ruang tamu nih. Ruang tamunya ini deket teras depan rumah. Jadi teras rumahnya ini ada pintu yang 2 pintu gitu pak. Oh iya. Ya gue duduk di sebelah pintunya, luas pintunya. Nah di belakang gue ada jendela, jendelanya istilahnya hordengnya ini gardennya belum ditutup. Nah itu kayaknya jendelanya ada 1, 2, 3 katanya belum ditutup semuanya. Gue pesan kesini ke teman-teman katanya. Pintu juga kan masih kebuka ya. Gue masih pesan sama teman-teman semuanya. Tolong dong katanya yang dekat-dekat jendela tolong tutupin hordengnya katanya. Pintunya juga tolong tutupin. Padahal itu pintu deket gua pak. Gua kenapa nggak nutup pintu? Gua udah tahu. Gua udah ngerasa pundak gua panas. Udah langsung berdiri ya. Udah ya. Agak berat gitu ya? Iya udah agak berat kata gua. Wah kata gua kok jadi berat kayak gini. Nah cuman gua punya ini bukan hal yang penasaran ya. Ini bener kejadian loh ini. Di rumah panggung ini di depan terasnya kan gua posisi di depan deket jendela deket pintu ya. Ini di belakang gue udah ada sosok yang misterius pak. Cuman gue nggak mau ngelihat. Gue udah deg-degan di situ. Udah merinding ya. Iya udah nggak kuat. Nah temen gue ngelakuin itu semuanya. Cuman pintu nggak mau ditutup katanya. Buat apa sih pintu ditutup kan gerah. Ya kan mereka pengen hidup udara dingin. Iya. Yang namanya orang-orang minum pengen punya suasana dingin juga kan. Udah. Gue disitu maksa dong. Ya udah tutupin kata gue. Gue nggak mau nutupin. Nah mereka nutupin nih. Gue nggak tahu deh mereka ngelihat apa enggak, tapi kayaknya gue semua yang ngelihat. Jadi ada patah gini loh pak. Jadi leluhur di situ kayak ada yang bisikin ke gue. Kejadiannya gini. Jadi pesan lah ya. Iya. Jadi kayak gini, si ceweknya ini kesurupan, kejadiannya diceritain sama leluhurnya lewat gue. Nah di situ gue langsung pemikiran gue. Oh kayak gini kejadiannya. Jadi kejadian kayak gini nih. Leluhurnya bilang kayak gini. Si cewek ini pas awal masuk ke villa dia udah nggak sopan, dia udah minum obat. Iya kayak obat-obat terlarang, obat-obat terlarang kayak gitu ya. Terus dia juga udah minuman yang kayak gitu terlarang juga. Cuman si ceweknya ini sebelum minum obat sama minuman terlarang ini dia udah makan dulu pak nasi bungkus. Nah dia makan nasi bungkus, udah beres dia sudah makan kan ada bungkusnya ya. Dia ngelemparnya sembarangan, ngelempar sampahnya. Ternyata dia ngelempar sampahnya ke tempat kuburan orang dulu yang udah nggak diurus, jadi diratain aja sembarangan. Oh jadi kayak semacam kuburan terus jadiin villa itu ya? Iya jadiin villa. Nah leluhur juga bilang kayak gini istilahnya, villa ini ada makam yang tidak dipindahkan. Mereka juga tidak tahu loh makamnya urutannya posisinya di mana. Cuman setahu gua di situ itu ada makam yang nggak keurus, ada 3 makam pak. Ada 3 makam. Lu tahu nggak kenapa gua nggak ngebalik? Nggak ngebalik badan gua. Ya waktu tahu itu ya. Iya. Di situ posisinya ada makhluk yang sebelum keluar, yang sebelum ngelihat makhluknya ini ada asap pak. Oh ada asap keluar. Gimana sih kalau asap rokok putih kayak itu? Cuma dia panjang pak, nggak putus-putus asapnya. Dia kayak petasan jin ya. Iya dia keluar aja kayak gitu ya. Gue di situ udah inget pesan dari orang-orang katanya kalau misalnya ada makhluk atau korin yang keluar dari kuburan dia keluar dari asap pak. Nah di situ gue udah nggak ada pemikiran jernih lagi. Gue udah punya pemikiran yang buruk, bener-bener buruk gitu ya. Gue pengen pindah dari villa itu, cuman gimana ya, gue malu juga ke mereka. Nah kan si ceweknya ini lebih parah lagi kesurupannya. Nah pas sudah kesurupan lebih parah lagi, gue marah di situ. Kalau bakal dilanjutin ini bakal sia, kita sialnya ke semuanya. Gue udah nggak kuat tinggal di sini, mendingan kita pindah aja kata gue. Cuman yang punya acara ini malah mikirin uangnya, uang sewaan villa. Gue bantah lagi, lu lebih sayang sewaan villa apa ini semua orang yang ada di sini kata gue. Gue bantah dia habis-habisan istilahnya. Gue bilang bantah juga teman-teman gue yang ngebantah gue. Ya udah, lu kontrol dulu deh yang punya villanya. Lu nyewa kan berapa? Bisa dibalikin nggak uangnya 50%-nya? Nah dia komunikasian dulu nih sama yang punya villa. Nah di situ cuman nggak ada jaminan uang kembali. Nah cuman teman gue sebagian gak netting pak, gak punya pemikiran khawatir pak. Dia pengen fokus aja ke acara minum-minum, pengen happy aja. Iya kata gue, lu daripada happy di sini mending di luar, mending cari lokasi yang terbuka yang lain. Kalau misalnya lu punya rumah ya silahkan lah di luar ya, jangan di sini.
di sini kita nggak bakal kuat. Si ceweknya aja kesurupannya kedua kalinya udah beda katanya, baju putih katanya. Padahal semuanya teman-teman gue dan diri gue juga nggak ada yang pakai baju putih. Kita pakai baju gelap semua. Gue ngelirik kiri kanan nggak ada yang pakai baju putih. Cuman gue pas ngelirik belakang gue yang dari teras rumah itu ada sosok Pak yang pakai baju putih. Tinggi dia lihat di situ besar Pak. Dia besar banget. Dia fokus ngeliatin kita semuanya lewat jendela. Makanya di situ badan gue udah berat. Gue bilang gini istilahnya. Gue baca doa yang kedua kalinya. Dan gue juga minta permisi kalau gue lulus itu. Istilahnya bahasa Indonesia kayak gini. Tolong maafin teman gue, istilahnya niatnya pengen happy cuman kurang sopan. Ya udah di sini istilahnya gue udah mau pindah, tolong jangan diganggu teman gue. Permudah ya. Gue udah bilang kayak gitu. Cuman teman gue ngehirauin, mungkin mereka nggak tahu gue udah berpesan kayak gitu. Temen gue makin fokus aja, pengen nuangin minum malah muter gitu ya kan. Minuman terlalang kayak gitu. Ceweknya udah makin berat Pak. Makin gimana sih kalau ini cewek ini BB-nya ini nggak berat-berat banget ya. Paling 45 kilo deh. Tingginya paling 165. Cuman yang tenaga cewek tahu kan, nggak bakal sekeras tenaga cowok kan. Cuman gue berpesan kayak gini, ini tangan si cewek semuanya pegangin sama kakinya. Gue takutnya dibawa lari. Raganya takutnya dibawa lari. Soalnya kita kiri kanan nggak ada tetangga, kita takut loh. Soal posisi villa ini juga di bukit, gue udah khawatir banget di situ. Nah mereka nurut nih si cewek-cewek ini sama temen gue yang cowok, temen gue yang cowok megangin kakinya, sisanya cewek megangin tangan. Nah pas si ceweknya ini minta gantian pegangan tangan, temen gue kaget ya? Temen gue yang cowok megangin tangan si cewek nih, ganti nih. Bar katanya, ini kok si cewek tenaganya kuat banget katanya, keras gini katanya, badannya keras gini kaku. Cuman dia ngepal gimana sih Pak, ngepal tangan dia. Cuman temen gue tangannya dicekrem gitu ya, pokoknya dikerepuk gitu ya. Nah dia udah kesakitan, kata gue pegang aja ininya, dipegang dua orang ini ya Pak, pegangan tangannya, kiri kanan kakinya semuanya, badannya. Ya di situ ceweknya udah makin frontalis, baju putih. Wah gue bener-bener udah panik. Ya udah gue jebretin aja di itu, kata gue mau keluar, gue nggak kuat di sini. Kalau lu pengen nurusin di sini kita bakal celaka. Nggak tahu celakanya gimana. Cuman gue udah punya gambaran buruk aja di situ. Cuman si cowoknya udah kayak gini. Ya udah katanya kalau misalnya kita pindahnya kemana? Kita belum ada opsi yang kedua Pak. Mau pindah kemana? Kan si cewek ini nggak bisa gerak dengan sendiri ya. Nah si cewek kan tadi udah gue bilang beratnya paling 45 kilo Pak. Namanya orang 45 kilo bisa digotong dong. Iya. Dengan dua orang ya. Dua orang bisa ya. Cuman dia pas diangkat, kita 3-4 orang masih nggak kuat. Kita bakal ngegotong dia 6-7 orang. Saking beratnya loh. Gak tahu itu beratnya karena apa. Pokoknya berat kayak orang yang beratus-ratus kilo gitu, gimana sih. Nah kita di situ yang ngegotong itu gua, teman gua, sisanya sama cowoknya. Gue posisi kaki ya semuanya ya, gue pegang ini semuanya nih. Namanya rumah panggung masih ada anak tangga ke bawah ya. Nah pas kita turun di situ, kita keberatan, makin berat Pak. Kan kata gue kan posisi villa sama parkir motor itu 15 meter ya. 15 meter kan posisinya kan. Nah yang punya gue juga kan posisi di situ ngangkat si cewek ya. Kunci motor ada di kantong gue. Gue bilang aja ke teman-teman yang gak ngegotong, nih kata gue, motor parkirin semuanya, bawa ke jalan raya. Kita cari tempat-tempat yang terang gitu ya. Nah ya udah kita bopong nih si ceweknya ini. Cuman pas mau ke parkiran itu ada pohon rimba Pak, pohon gede ya. Iya pohon besar Pak. Di situ kita makin keberatan. Astagfirullahaladzim, teman gue juga astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim kata gue. Si cowoknya juga ada berat. Astagfirullahaladzim, ini cewek berat banget kata gue. Cuman pas ngeliat ke atas, kuntilanak Pak. Gimana ya kuntilanak besar ngeliatin kita semua. Gue di situ udah bilang punten. Kalau punten itu istilahnya bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya permisi ya, permisi ya, kita mau pulang, kita mau pamit, tolong jangan ganggu kita lagi. Si cowoknya juga bilang kayak gitu, permisi gitu. Oh semuanya lihat Pak, ini si cewek langsung digotong pelan-pelan sampai ke jalan yang terang, jalan raya. Nah sudah jalan raya, kirain gue si ceweknya udah sadar, ternyata belum Pak, belum sadar, dia masih kerasukan, masih diganggu.
ya namanya orang diganggu kayak gitu, dia alam sadarnya udah nggak bisa ngendalin tubuhnya kan. Nah kita kan di situ semuanya kendaraan motor nih. Ya udah, ini si cewek ini kita dipegang secara bertiga. Si cowok yang majuin, temen gue yang majuin motornya, si cewek di tengah, si cowok ceweknya ini di belakang dia, megangin dia biar nggak jatuh. Bonceng 3 lah gitu ya. Iya, biar nggak jatuh. Udah gue di situ ngambil motor yang udah dibawa sama temen gue dan Raya. Gue bonceng temen gue, kita rame-rame nih. Kita rame-rame nyari tempat dulu, ya, nyari tempat istirahat yang lain dulu. Nah sudah tempat istirahat yang lain, kita ketemu masjid nih. Kan di Cipanas itu pas ke jalan besar itu kan ada masjid nih. Iya tahu. Sebelah kiri kan. Ya udah kita istirahat di sebelah kiri. Nah cuman yang namanya orang awam gimana sih Pak? Kita panik banget Pak. Kebetulan gue nggak bener-bener pengalaman ke hal-hal yang gitu. Gue nggak tahu banget gimana cara nyembuhin 100%-nya. Nah di situ ya udah kita ngobrol dulu nih, kita berdebat argumen sama teman gue. Kita bakal pindah kemana ini? Siapa yang punya tempat? Kita makanan banyak, logistik banyak, minuman banyak gitu. Jadi mereka masih mentingin hal yang gitu daripada temennya, daripada ceweknya. Egois banget kan? Iya ngerasa egois lah. Cuman di situ gue debat lagi, siapa yang punya tempat, siapa yang free gitu ya. Cuman kebetulan di hari itu juga istilahnya keluarga gue pada di luar rumah Pak. Pada dari rumah aja ya. Iya, semua sampai adik gue juga di luar rumah, nggak ada yang tinggal di rumah. Intinya rumah lu kosong gitu ya. Iya. Cuman di situ gue ngorbanin gini aja. Gue bilang ke teman gue ada rumah, cuman lu harus sopan. Gue nggak mau sebenarnya rumah gue ini dipakai minuman. Cuman yang namanya teman gue udah beli, gue ngerasa nggak enak dong. Gue izinin aja mereka minum di rumah gue. Gue izinin nih mereka minum di rumah gue. Ya udah semuanya fokus ke rumah gue. Ya udah kita berangkat lagi kan itu dari posisi masjid ya. Kita berangkat lagi tengah jalan nih. Sesudah di tengah jalan kita ketemu gubuk. Kita istirahat lagi dikarenakan si cewek ini teriaknya nambah parah Pak, ngeganggu di perjalanan. Baju putih, gue bawa motor aja nggak fokus Pak. Gue bawa motor aja nggak sambil ngeliat kiri kanan atas. Takut ada apa-apa ya? Iya, takut ngeliat, takut ikut dia. Kutil anaknya takut ikut. Nah temen gue juga semakin panik. Nah dari situ gue ngobrol aja temen gue, ini gimana kata gue. Gue sebenarnya nggak mau ngebuka tempat buat lu kayak gini. Kalau misalnya bikin acaranya emang kita makan biasa, gue oke lah ya. Cuman namanya tempat dipakai gitu, gue sedikit kurang segan gitu ya, kurang suka. Cuman dari salah satu sisi, gue malu sama mereka, kasihan juga. Mereka pengen have fun, tapi nggak ada tempat lain. Ya udah gue korbanin nih rumah gue. Gue bawa ke rumah gue. Cuman posisi ceweknya ini yang punya pasangan ini, yang ngadain anniversary ini, mereka pulang Pak. Oh, jadi anterin pulang cewek? Iya, di tengah jalan kita dia pengen pulang katanya. Kita bawa pulang nih si cowoknya. Cuman dia bilang si cowoknya ini berpesan gini, ya terima kasih katanya udah bantu kita katanya. Kasih juga katanya udah membuka lahan buat acara ini katanya. Si yang punya acara ini nggak datang ke rumah gua. Yang datang ini orang-orang luar Pak. Saya teman gua sama cewek 3 ini. Ceweknya pokoknya yang 2 itu pulang ya? Iya, cewek ini gua nggak kenal namanya. Gua belum kenalan sama namanya. Gua cuma ngeliat mukanya aja. Nah mereka ini datang rumah gue. Pas datang rumah gue kan rumah gue istilahnya ada gerbang ya, ada gerbang. Ya udah kita pas masuk semuanya standar motor, rapihin motor, kita kunci lagi gerbangnya nih, gue gembok semuanya ya. Kita have fun nih di ruang tamu. Kita minum lagi. Cuman gue bilang lagi ke teman gue nggak bakal minum, maaf, tolong jangan maksa gue. Kalau maksa gue kita bakal ada fisik ya. Ya di situ temen gue ngertiin gue nih, ya udah mereka gue ikut gabung aja walaupun mereka lagi minum, gue ikut gabung aja gitu ya. Di pertengahan malam pukul berapa ya kalau nggak salah pukul 1 jam 2 pas istilahnya minuman ada setengah lagi kan. Mereka namanya orang pengen minum nggak pengen sekaligusin dong, ada sedikit tahapannya ya kan. Nah udah habis setengah ini mereka ngobrol lagi nih, asik-asikan lagi nih, ceria lagi. Cuman gue di situ masih sedikit panik. Gue masih takut Pak. Gue masih takut
Kata gue nggak izin orang tua, tetangga gue nggak tahu, gue takutnya dia apa-apain ya. Kebetulan lagi gue pertama kali nginepin cewek di rumah. Gue bilang pesan aja ke teman gue, cewek sama cowok tidurnya dipisah, maaf kata gue. Si cewek tidur di kamar gue, sisanya cowok tidur ruang tamu. Awas kata gue. Enggak dong, gue ikut tidur di ruang tamu dong. Ya udah, istilahnya teman gue iya katanya iya katanya. Kalau kata gue gini, kalau ngelarang lu, kalau misalnya kalau ngeyel lu bakalan apes kata gue. Gue bakal nuntut lu, jangan diapa-apain nih cewek kata gue. Kalau misal mabuk ya silakan, tapi jangan jangan pakai cewek ini. Udah mereka oke aja nih. Nah udah jam malam kan, pukul jam 1 jam 2 lah ya. Dini hari lah ya. Jam 1 jam 2 pagi ya kan. Gue ngeliat, bukan gue ya, teman gue nih ngeliat, ngebuka jendela hordeng. Dilihat nih, dibuka aja, dilirik kayak hordengnya ya, udah pasti buka. Mereka kaget, bar katanya ini apa katanya. Ternyata orang ini belum lihat sosok ini dari lokasi bener-bener villa sana. Gue pas ngeliat, astagfirullah, gila kata gue. Lu percaya gak yang apa yang gue lihat? Kuntilanak itu nyamperin ke rumah gue. Ikut pak, kuntilanak ini. Sampai gitunya coba. Gila kata gue diteror. Gue bilang aja ke teman gue yang gue kenal. Yang istilahnya si B ini sama si C ya. Gue bilang kayak gini. Katanya, bro, lu lihat di depan ini. Kita diteror pak. Kita diteror. Tolong semuanya amanin cewek-cewek. Karena si cewek ini lebih rawan daripada cowok. Dan si cowok dan cowok juga tolong jaga etikanya. Gue takut kenapa-napa. Nah, di situ teman gue ikut juga nih sama gue ngeliat. Pas dia ngeliat juga kaget. Gila bar katanya sampai gitunya. Padahal dia neror si cewek yang itu gini. Cuman imbasnya ke kita. Terus semua ya. Imbasnya ke kita. Ya udah gue bilang ke teman-teman, tolong deh beresin deh. Cepet habisin minumannya. Sudah ini kita istirahat tidur kata gue, bangun pagi. Lu jangan lama-lama di sini. Lu jam 7, ya jam 6:30 harus pada pulang deh semuanya. Takutnya ada orang tua gue juga kan. Tetangga-tetangga juga gue lihat ya. Pokoknya utamain pagi deh bangunnya. Anterin deh lu cewek-cewek semuanya yang 3 ini. Nah pas udah posisi mau habis minuman, kita istirahat nih, udah istirahat semuanya. Gue tenangin diri aja udah gue tidur duluan. Pas gue tidur teman-teman gue ikut tidur, cewek juga tidur semuanya di kamar gue. Nah udah kejadian itu semuanya, mereka paginya pada pulang pak. Ya udah gue bersih rumah aja ya. Udah enak lu ya. Iya udah enak aja, gue bersih semuanya, bekasnya gue bakar lah semuanya ya kan, plastik ini ya yang emang bau kan minuman gitu ya. Namanya minuman gitu pasti emang kecium ya. Udah gue bakar aja sendiri ya, menyengat ya. Gue bersihin tuh rumah, gue pelin semuanya, kamar gue diberesin sama gue kasih pewangi. Nah cuman di besoknya gue nggak berani pak tidur sendiri. Kenapa? Di besoknya lagi gue kaget, ternyata keluarga gue juga belum pulang, gak ada yang pulang. Mereka masih kerja, dan adik gue juga dibawa, istilahnya nginep di rumah tetangga, dia nggak tidur di rumah sendiri. Nah posisi di situ gue tidur sendiri, gue takut dong. Karena udah kejadian semalamnya ada kejadian kayak gitu, gue takut sendiri, masih parno. Kebetulan di hari itu ada ponakan gue, gue bilang aja ponakan gue, yang istilahnya, bro temenin gue dong tidur katanya, gue tidur di rumah sendiri takut katanya. Dia ngetawain gue dong, takut kenapa? Gue takut aja gue gak bisa tidur sendiri kata gue. Cuman gue kalau ninggalin rumah takut kepalingan, gue mikirnya. Karena gue juga ada kendaraan situ, ada kendaraan adik gue, ada kendaraan gue, istilahnya ada barang-barang rumah juga. Ya udah, ponakan gue ini setuju nih nemenin gue. Cuman kita lagi asik-asik malam-malam, tiba-tiba mati lampu sekali. Nah, gue kan itu posisinya berapa ya mati lampu? Kalau nggak salah jam 9 malam ya. Udah gelap banget jam 9 malam juga, posisi hujan lagi ya kan. Pas udah beres hujan, hidup lampu lagi. Nah, pas udah hidup lampu, kita keliling-keliling rumah nih, bikin makanan mie instan kayak gitu ya. Kita bikin mie, kita bikin kopi, kita balik lagi ke kamar nih. Kita balik ke kamar, ngobrol-ngobrol. Ponakan gue keluar lagi dari kamar gue. Dan lu pengen ngecek apa gitu ya di luar itu. Nggak tahu dia ngecek apa, nggak tahu ngeliat sendalnya, nggak tahu ngeberes barang-barang yang mana gitu.
dia ngeliat di jendela, dia ngeliat jendela yang istilahnya pandangannya ke gerbang depan itu. Dia pas ngeliat kaget, bang katanya, ini ada apa, katanya. Coba lihat deh. Pas lihat gue kaget, astagfirullah, gue kaget. Di situ gue ceritain semua ke ponakan gue juga kaget, gila lu sampai segini. Masih ada sih? Iya masih ada. Pokoknya udah hampir 2 hari 2 malam gue diteror di situ. Gue di hari itu juga tidur nggak tenang, bawaannya udah pengen begadang, cuman gue posisi ngantuk banget. Sampai jam 12 jam 1 malam gue tetap istilahnya istighfar. Gue tetap istighfar gue minta maaf istilahnya, kalau misalnya gue ada salah tolong jangan gini gitu ya. Jangan ganggu ya, kita masing-masing aja. Selagi gue sopan tolong jangan ganggu, gue juga nggak bakal ganggu lu gitu ya, kita masing-masing aja. Nah, ponakan gue juga istilahnya udah muji diri katanya, pindah aja ya kan, jangan deh kata gue, pindah bertakwa, gue malah nambah takut keluarnya ya. Gue juga rumah takut kepalingan gitu ya kan, dikarenakan keluarga gue juga udah nitipin ke gue katanya, istilahnya bar lu tinggal di rumah ya, jangan kemana-mana, jangan main, jangan nginep ya. Ya udah gue iyain aja semuanya di situ. Di situ pas malam jam 2 sampai jam 3 kita udah benar-benar masa ngantuk pak. Ya udah tidur ya. Cuman karena gue kebiasaan gue tidur jarang nyalain lampu pak. Terus posisi di situ juga gue gak punya lampu tidur, jadi gelap banget dong. Ya udah kita posisi tidur sampai gelap-gelapan gitu ya kita. Ya pas tidur ternyata ponakan gue belum tidur. Pas ponakan gue belum tidur, dia langsung bangun pak. Bangun kenapa langsung istighfar? Dia kaku katanya. Dia kaku karena di depan gue tidur, pandangannya ada sosok itu. Dia masuk ke ruangan kamar gue katanya. Jadi satpam ngeliatin gue juga ngeri di situ. Gue harus gimana, harus apa ya? Cuman pas dia pas udah hilang dari pandangan ponakan gue, dia bangunin gue, langsung hidupin lampu. Pas bangunin dia langsung sesak napas. Dia napas udah nggak beraturan istilahnya. Bang, katanya. Kenapa? Tadi katanya sosok itu ada di depan kita katanya. Gue ada silang panik anjir. Gue harus ngeliatin lu tidur aja gitu ya. Iya pokoknya terus lu respon lu gimana? Gue liatin aja katanya. Soalnya kalau misalnya gue ikut tidur, kita takutnya dibawa kemana-mana, dipindahin, kan? Lu tau sendiri kan, ada orang kan yang sering dipindah-pindah malam gitu ya. Ya udah dia jaga-jaga nih. Ponakan gue jaga-jaga, ngelindungin gue. Padahal dia orangnya nggak berani, cuma ngeberanin diri pak, maksain di posisi itu. Nah pas si sosok itu udah nggak ada kan dia bangun gue nih. Pas gue itu gue tenangin dia, gue satpamin dia biar tidur duluan aja. Pas udah tidur duluan, gue ikut tidur lah. Cuman pas di pagi hari dia nggak mau nginep di rumah gue lagi. Dia udah nggak mau nginep di rumah lagi. Katanya ya udah parno. Udah mah istilahnya jarang nginep di rumah gue. Sekalinya nginep kejadian kayak gini, dia nggak nerima. Ya udah ngamuk. Udah di situ ya udah gue berani diri deh besoknya. Cuman besoknya alhamdulillah udah nggak ada teror lagi. Gue juga udah bener-bener mujiman lah di situ ya. Gue udah nepat yang biasanya gue sholat belentang, gue sekarang sholat tepat waktu. Tobatnya iya gitu, bukan tobat juga ya. Itu bukan tobat juga karena gue istilahnya dengan cara itu mungkin gue udah nggak bakal diteror istilahnya pemikiran gue. Ya udah sampai situ aja mungkin ceritanya. Oh jadi itu cukup sekian cerita lu ya? Iya. Ya tapi gue masih penasaran nih, teman-teman juga di sini masih penasaran kan ya? Masih. Ya, ada yang mau bertanya gak? Oke Randy. Tuh terus sampai sekarang terornya masih ada nggak sih gitu, kayak selang-seling atau enggak gitu? Kalau teror mungkin sekarang udah nggak ada, cuman suasananya serasa ada gitu pak. Iya. Gue juga kalau misalnya di usia sekarang tinggal di rumah, kadang gue udah mikir lagi kalau tidur sendiri kayaknya gue nggak berani deh. Gue butuh temen makanya kalau misalnya gue bener-bener tidur sendiri, gue bakal hubungin temen-temen gue, entah dia teman gue Rama, entah itu tetangga gue yang lain. Pokoknya gue butuh temen aja ngopi gitu ya. Kayaknya nggak lagi deh tidur di rumah sendiri. Jadi kayaknya lu parno aja gitu ya? Iya, masih ada rasa parnonya pak. Dan ada yang mau tanya lu, Will? Anjing katanya. Oke jadi gimana aja Bar? Nih ya. Nah waktu itu tuh gimana ya lu? Pas lu kan ngangkat itu ngelihat ke atas tuh ya.
Itu kuntinya tuh perkiraan kuntilanak itu segede gimana sih? Segede kita apa lebih besar? Gue bakal apa namanya istilahnya ngasih peragaan ukurannya aja. Badannya aja lebarnya segini pak. Dia ada di pohon Kayak gini iya gitu, kayak gini. iya pohon dia ada di pohon di badan segini. Kalau tingginya gue nggak tahu segimana. Cuma dia ngeliatin gue dari atas ke bawah gitu. Dia mandang gini aja nggak gerak pandangannya. Matanya tuh gimana Pak? Gue ngeliat aku nggak ngeliat pasti matanya. Mukanya nggak ngeliat pasti karena ada hitam semar ya? iya semar hitam gitu ya mukanya ya. Cuman penampakannya yang namanya jubahnya rambutnya nampak percis pak. Ngeri juga ya. Gila. Gue di sini juga udah nguji diri ya gila banget gue. Dan posisi itu gue pertama kali loh pak. Pertama kali ngeliat kayak gitu. Oh pertama kali loh. Pertama kali makanya gue ada pepatah gini loh. Yang namanya makhluk di setiap tempat pasti ada. Iya. Nah makanya di situ gue langsung percaya dari omongan itu. Istilahnya manusia sama makhluk ini sama banyaknya. Ya. Dia punya tempat tinggal tersendiri. Mungkin dia emang pribumi asli situ dulunya. Emang dia pertama kali nempatin tinggal di situ. Dia kan istilahnya sebagai tuan rumah di tanah situ. Kita bertamu di situ nggak sopan ya dia. Tuan rumah ya. Iya tuan rumahnya ngamuk. Jadi gue mau nanya lagi Bari. Apa? Dan waktu itu kan cuma lu doang yang keteror ya. Iya. Mungkin di situ ya lu emang sensitif apa gimana sih kalau kayak gitu? Gue nggak terlalu sensitif sih enggak. Cuma di posisi itu juga yang ngelihat banyakan loh. Sampai si cewek 3 ini juga ngelihat pak. Jadi ada banyak kan bukan lu doang ya? Cuman mereka nggak separah si cewek yang kesurupan ini. Mereka cuman ngerasa takut, cuman nggak ngeluarin rasa takutnya. Dia pada diem aja. Cuman saling ngobrol sama cewek lagi gitu ya kan. Kalau banyakan itu bukan halusinasi berarti ya? Iya. Udah bukan lagi. Iya. Udah di luar nalar. Dan oke jadi gitu doang gue nanya ya. Iya. Dari lu ada pesan-kesan gak sih buat para penonton? Mungkin pesannya ini setiap lu mau singgah di tempat manapun tolong utamain etika pak. Dan jangan ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, yang dilarang oleh agama. Ya mau lu sehevan apapun, tolong ada batasannya. Namanya happy pasti kita ngeluarin kata-kata yang kasar. Makanya kita di hal-hal yang itu kita harus batasi juga. Dan di setiap tempat gue yakin ada makhluk yang gitu. Cuman kita nggak boleh juga, istilahnya benar-benar frontal. Tolong dijaga etikanya sama perilakunya mungkin. Nah terlebih lagi jangan deh ngadain apa istilahnya Partai ya? Iya. Jangan deh lu ikut acara tapi lu nggak tahu konsepnya gimana acaranya. Kalau misalnya lu udah survei ke tempatnya dan lu senang dengan tempat itu ya udah boleh. Kalau misalnya lu sebelumnya belum pernah mungkin jangan deh. Nanti ada hal-hal yang lu kesel juga. Iya di acara itu. Udah mungkin gitu deh. Oke, jadi cukup sekian dari lu ya ceritanya. Iya. Gue makasih banget ya. Iya, kan. Makasih ya. Terima kasih udah bercerita di channel lu juga ini. Jangan itu. Oke, jadi sekian dari gua dan Akbar. Gua Rama Berjaman. Gua Wiran Akbar. Assalamualaikum.